Kita adalah penghuni dunia yang selalu mengalami perubahan getaran dan energi yang terus-menerus. Jika kita memiliki kekuatan untuk mengubah medan dan informasi yang dibawanya, maka kita dapat mengubah struktur realitas 3 dimensi kita. Ketika kita semakin mendekati sumber kesatuan, keharmonisan, atau apapun yang Anda yakini sebagai keadaan tertinggi, disitulah kita belajar untuk mencipta dari medan, bukan dari materi. Setiap pikiran yang kita ciptakan dalam ranah kuantum menghasilkan frekuensi. Karena itu, pikiran tentang kekayaan seharusnya menimbulkan perasaan berkelimpahan. Dengan mengarahkan perhatian kita kepada kekosongan, kita mulai mengalami kalibrasi ulang yang mendalam pada sistem saraf kita. Hal ini menghasilkan keadaan yang lebih teratur, utuh, dan kesatuan yang lebih besar. Untuk mewujudkan realitas kita harus menyatukan niat jelas kita dengan emosi kita. Dan untuk itu, kita harus memupuk pikiran yang koheren. Pikiran kita adalah saluran utama untuk mengirimkan sinyal dan menetapkan niat. Ini adalah pusat kreatif dari keberadaan diri kita. Dengan menggabungkannya dengan emosi yang tinggi, dan keyakinan yang teguh akan masa depan yang kita bayangkan, kita dapat memicu perubahan dalam medan elektromagnetik kita. Untuk mengaktifkan kekuatan ini, kita harus belajar menyelaraskan diri dengan irama hati kita, dan membiarkannya membimbing kita menuju keadaan yang lebih harmonis. Kita lebih dari sekadar makhluk fisik, kita adalah makhluk yang mempunyai energi dan getaran. Kita memiliki alat yang canggih dalam genggaman kita, yaitu alat yang menghubungkan kita dengan medan kuantum. Pikiran dan perasaan kita memancarkan sinyal yang menarik peristiwa datang kepada kita seperti medan magnet. Perasaan dalam hati kita sangatlah penting, karena memiliki medan magnetik yang melampaui polaritas dan merangkul keutuhan dan kesatuan. Untuk mewujudkan keinginan kita harus merasakan perasaan bahwa keinginan itu sudah terjadi, walaupun sebenarnya pengalaman itu belum terjadi. Daripada menunggu hal-hal baik terjadi dahulu, kita harus merasakan rasa syukur atas kelimpahan, cinta untuk hubungan baru, kelayakan atas kekayaan, atau kagum dalam momen keajaiban hidup. Kita harus mengambil langkah besar, dan melepaskan hal yang kita gunakan sepanjang hidup kita selama ini untuk memperoleh keinginan kita. Kita harus menurunkan ego kita, dan terbuka pada sesuatu yang lebih besar. Tentu saja, kita semua bisa sukses dan mempelajari keterampilan yang tepat, membuat pilihan yang tepat, dan belajar dari kesalahan kita. Tetapi itu hanyalah sebuah rencana, ada aturan di dunia 3 dimensi ini, yang kita dapat memprediksi dan merencanakan hasilnya. Tetapi untuk benar-benar mewujudkan keinginan kita harus melampaui ranah ini dan memasuki medan kuantum di mana segalanya saling terhubung, dan bergetar pada frekuensi yang berbeda. Dalam ranah penciptaan, pengalaman yang kita cari menghasilkan emosi yang menghilangkan perasaan ketidakcukupan, karena belum memiliki apa yang kita inginkan. Kita mungkin menginginkan mobil baru, hubungan baru, atau kesehatan yang lebih baik, tetapi kita harus menunggu pengalaman itu menjadi nyata untuk merasakan kepuasan yang kita cari. Otak kita secara alami mulai membayangkan kemungkinan memiliki apa yang kita lihat pada orang lain, karena kita secara naluriah adalah kreatif. Namun, di dunia 3 dimensi ini, kita harus menunggu pengalaman itu menjadi nyata, dan itu membutuhkan waktu dan usaha. Meskipun kita mungkin mahir dalam mengumpulkan sumber daya dan tabungan untuk mencapai tujuan kita, keinginan kita adalah untuk menemukan cara untuk memperpendek jarak antara pikiran tentang apa yang kita inginkan, dan pengalaman memiliki itu, dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, kita memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap penciptaan. Jika kita menciptakan materi, ada banyak tindakan yang harus kita ambil untuk mencapai keinginan kita. Kita mungkin menemukan diri kita dalam keadaan stres dan bertahan hidup, merasa lebih seperti materi daripada energi. Sifat hewani kita mungkin akan mengambil alih, didorong oleh hormon yang membuat kita melakukan apapun untuk mendapatkan yang kita inginkan. Mungkin dengan menipu, mencuri,
atau berbohong untuk mencapai tujuan, karena itulah permainan kehidupan. Namun, ada cara lain. Kita bisa mencipta dari medan, bukan dari materi. Bukan materi yang menghasilkan medan, tetapi energi kita. Dengan belajar memanfaatkan medan ini, kita dapat menciptakan realitas yang kita inginkan tanpa harus bergantung pada keadaan eksternal. Ini memerlukan perubahan kesadaran dan kemauan untuk melepaskan cara berpikir yang lama, untuk merangkul keutuhan dan kesatuan yang ada di dalam kita. Kekuatan manifestasi tidak terletak pada materi itu sendiri, tetapi dalam medan yang menciptakannya. Dengan mengubah informasi dalam medan ini, kita memiliki kemampuan untuk membentuk realitas 3 dimensi kita. Melalui visualisasi dan merasakan emosi hasil yang kita inginkan, kita dapat mulai mengubah informasi di dalam medan, mengarah pada sinkronisitas dan hasil positif dalam hidup kita. Namun, jika kita tidak mampu melampaui batasan tubuh fisik kita, dan tetap terpaku pada kehidupan sehari-hari kita tidak akan dapat benar-benar memanfaatkan kekuatan manifestasi. Hanya dengan melepaskan diri dari dunia materi, dan fokus pada hasil yang kita inginkan, kita dapat menciptakan perubahan nyata. Mengatasi batasan kita sendiri adalah proses untuk menjadi, tumbuh, dan berevolusi di luar keadaan kita saat ini. Banyak orang mungkin percaya pada kekuatan manifestasi, tapi kurang yakin bahwa mereka sendiri dapat mencapainya. Dan inilah saatnya kita harus meninggalkan keraguan kita dan mengambil tindakan. Hanya dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses manifestasi, kita dapat benar-benar membuka potensi penuh kita, dan menciptakan kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Dalam perjalanan spiritual ini, kita dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi diri kita sendiri. Kita harus percaya pada kekuatan pikiran kita, untuk mempengaruhi tubuh dan dunia di sekitar kita. Untuk benar-benar merangkul kepercayaan ini, kita harus berkomitmen untuk melakukan hal yang diperlukan, hadir setiap hari, dan menyerahkan ketakutan kita kepada cinta. Bahkan bagi mereka yang dihadapkan pada keadaan paling menantang pun memiliki kekuatan untuk mengatasi batasan mereka. Mereka tahu bahwa penyembuhan sejati memerlukan perubahan kesadaran. Dengan memilih untuk hadir untuk mengatasi ketakutan dan keraguan mereka, mereka menjadi layak menerima berkah alam semesta. Kemenangan mereka tidak hanya dari fisik, tetapi juga spiritual, karena mereka telah melampaui batasan tubuh mereka, dan merangkul kekuatan pikiran mereka. Dalam perjalanan ini, mungkin akan terjadi kemunduran dan tantangan, tetapi dengan komitmen yang teguh, kita dapat mengatasinya. Hanya melalui proses mengatasi diri kita sendiri itulah kita bisa menjadi diri sejati kita, dan menerima kelimpahan yang ditawarkan oleh alam semesta. Ada saatnya kita perlu mundur sejenak dan merenungkan bagaimana kita ingin hadir dalam sebuah interaksi, baik itu dalam pertemuan virtual atau dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan menyadari bahwa pikiran dan respon kita dapat memiliki dampak yang mendalam pada orang-orang di sekitar kita. Ketika mempersiapkan hari kita, lakukan visualisasi bagaimana kita ingin membawa diri, dan memonitor reaksi kita, dan berusaha untuk menjaga rasa kedamaian dan keanggunan batin sepanjang hari. Berhenti sejenak dan renungkan saat-saat di mana kita mungkin lupa akan niat ini, dan membuat catatan mental untuk memperbaiki diri pada masa depan. Dengan memprioritaskan proses transformasi ini, kita membuka diri untuk perubahan positif dalam semua aspek kehidupan kita. Saat kita mendekati akhir perjalanan ini, kita menyadari bahwa transformasi sejati berasal dari dalam. Hanya melalui proses mengatasi diri kita sendiri ini, kita menjadi siapa kita yang seharusnya, baik itu pada kesehatan kita, hubungan kita, atau interaksi sehari-hari. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah realitas kita dengan mengubah pikiran dan keyakinan yang kita pegang teguh. Jadi, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan kita sendiri, dan melihat di mana kita dapat membuat perubahan positif. Mari kita berkomitmen untuk memperbaiki batin, hadir setiap hari,
mengatasi keraguan dan ketakutan kita, dan percaya pada kemungkinan tak terbatas dari alam semesta. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan sedikit cahaya dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton.